Technical audience, pada bagian ketiga ini kita akan membicarakan lebih dalam mengenai bagaimana caranya kita menggunakan layanan awan. Nama saya Tony Seno Hartono, saya National Technology Officer dari Microsoft Indonesia. Nah, dari bagian 1 dan 2 kita sudah mempelajari mengenai tren komputasi awan, kemudian mengenai layanan-layanan komputasi awan. Nah, yang ketiga ini kalau kita berminat untuk menggunakan layanan awan itu kita harus memilih penyedia komputasi awan yang seperti apa. Jadi saya sudah kumpulkan beberapa kriteria. Yang pertama adalah dari sekian banyak penyedia komputasi awan ini kita harus lihat secara profil perusahaannya itu sudah sesuai atau belum dengan kita. Seperti misalnya apa visi dan misi mereka, kemudian kultur mereka, kemudian komitmen, lokasi pelayanan, jenis layanan, dan sebagainya. Hal ini sangat penting karena jangan sampai kalau visi misinya itu berbeda, maka arahan perusahaan kita itu juga nanti akan berbeda dengan direction dari penyedia layanan awan itu. Nanti di tengah-tengah bisa terjadi satu misalignment. Nah, ini yang pertama, ini sangat penting. Nah, kemudian dari sisi komitmen, seberapa komit mereka itu mau membantu kita. Seperti misalnya kalau kita memiliki layanan yang berubah, apakah mereka mau beradaptasi atau mau mengubah jenis layanannya dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah dari sisi sumber daya, fasilitas, dan aturan. Pastikan bahwa penyedia komputasi awan ini memiliki sumber daya yang cukup, seperti misalnya jumlah SDM, ya, sumber daya manusianya itu bagus, kemudian dari sisi infrastruktur IT-nya dan sebagainya, kemudian dari sisi pengukuran kinerja, keamanan, ya, keselamatan dan sebagainya, ketaatan terhadap aturan hukum, misalnya lokasi penyimpanan data dan standar-standar apa yang mereka adopsi. Jadi ini sangat penting sekali untuk yang nomor 2. Yang nomor 3 adalah paket-paket layanan. Jadi bagaimana paket layanan ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Seperti misalnya jenis platform apa yang digunakan, tingkat kesulitan bagi kita untuk berpindah dari satu penyedia ke penyedia yang lainnya. Ini kalau misalnya paket layanan itu standar, maka kita bisa mudah berpindah dari satu penyedia ke penyedia yang lainnya. Tetapi kalau paket-paket itu customize, mungkin itu akan lebih sulit untuk kita untuk berpindah suatu saat dari satu penyedia ke penyedia yang lain. Dan mungkin juga kita bisa memiliki lebih dari satu penyedia, dan bagaimana supaya paket dari penyedia yang satu itu kompatibel dengan paket dari penyedia yang kedua dan sebagainya. Yang nomor 4 ini platform aplikasi. Bagaimana aplikasi dikembangkan dan kemungkinan aplikasi tersebut juga dijalankan di server atau fasilitas milik kita sendiri. Nah, yang keempat ini sangat penting apabila kita ada rencana untuk membuat suatu data center, tetapi di awal mungkin kita belum ada dana untuk itu, kita bisa menyewa layanan awan dari satu provider, dan suatu saat jika kita sudah cukup kita sudah memiliki data center tersebut, maka aplikasi itu bisa dengan mudah kita pindahkan dari penyedia awan ke data center milik kita. Jadi ini yang nomor 4. Kalau platformnya itu sama atau platformnya itu umum, maka akan sangat mudah bagi kita untuk berpindah-pindah dari satu penyedia ke penyedia lain maupun ke data center milik kita sendiri. Nah, yang keempat ini adalah dari sisi layanan tambahan. Apakah ada layanan tambahan semacam backup, recovery, archiving, dukungan teknis, dan helpdesk yang sudah ada di dalam provider tersebut? Apakah layanan tersebut membutuhkan biaya tambahan dan sebagainya? Jadi ini adalah layanan-layanan tambahan yang sangat penting. Yang kelima adalah dari sisi administrasi. Seberapa mudah kita melakukan aktivasi layanan sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, kemudian yang keenam adalah kemampuan untuk integrasi. Seberapa mudah aplikasi awan ini diintegrasikan dengan layanan atau sistem lain. Misalnya diintegrasikan dengan server milik sendiri, atau bahkan diintegrasi dengan layanan awan yang lain. Kemudian standar apa yang mereka gunakan, produk apa yang mereka gunakan, dan siapa yang bisa mengatur masalah integrasi semacam ini. Jadi mungkin di masalah kemampuan integrasi ini juga kita akan membutuhkan misalnya independent software vendor atau developer untuk melakukan kustomisasi dan integrasi, atau mungkin juga sistem integrator. Yang nomor 7 adalah komitmen terhadap service level agreement atau kontrak tingkat layanan. SLA ini atau service level agreement, ya. SLA apa saja yang dijanjikan,
Kemudian bagaimana jika SLA itu tidak terpenuhi? Misalnya provider menjanjikan uptime sebesar 99,9%. Nah, kemudian kalau misalnya terjadi satu masalah sehingga provider tidak bisa memenuhi 99,9% ini, apa yang bisa mereka berikan sebagai kompensasi? Jadi ini perlu diperhatikan untuk poin yang nomor 7. Nah, selain dari aspek-aspek tadi, itu ada aspek yang lain, yaitu aspek keamanan dan privasi komputasi awan. Yang pertama adalah manajemen resiko dan ketaatan. Jadi, sangat penting untuk satu organisasi yang mengadopsi komputasi awan ini untuk tetap bertanggung jawab terhadap aspek manajemen keamanan, resiko, dan ketaatan terhadap aturan yang berlaku di industri yang terkait. Dan manajemen resiko dan ketaatan ini membutuhkan tim internal yang kuat ya, tim compliance yang kuat dan transparan dari penyedia awan, penyedia jasa layanan awan ini. Di sini direkomendasikan untuk penyedia layanan awan untuk menggunakan beberapa framework atau best practice yang standar seperti misalnya MOF, ITIL, atau memiliki sertifikasi seperti ISO 27001 2005 ya, tahun 2005, dan juga mempublikasikan laporan-laporan audit ke jenis laporan SAS 70 tipe 2. Selain itu juga disesuaikan dengan ketentuan suatu negara. Misalnya ada aturan-aturan di Amerika bahwa penyedia layanan awan itu harus comply atau harus taat terhadap PCI atau FISMA. Nah, mungkin kalau di Indonesia itu untuk data-data yang sensitif itu, maka data harus terletak di dalam negeri dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah manajemen akses dan identitas. Identitas itu bisa didapat melalui berbagai cara atau berbagai penyedia awan, dan itu harus bersifat interoperable. Nah, di sini direkomendasikan bahwa autentikasi yang disarankan itu menggunakan beberapa faktor sekaligus, seperti misalnya kita kombinasikan antara user ID, password, dan biometrik, atau misalnya one-time password, atau misalnya kartu ID dengan chip dan password kayak gitu. Jadi ini beberapa autentikasi yang akan meningkatkan keamanan. Kalau pada suatu saat kita lupa password, kita bisa meresetnya menggunakan biometrik atau menggunakan kartu ID dengan chip. Yang berikutnya adalah integritas layanan, di mana layanan berbasis awan itu harus dibangun dengan landasan keamanan yang kuat dan proses-proses operasional yang juga terintegrasi. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, kayak seperti misalnya menggunakan sertifikasi seperti EAL 4 atau lebih ya untuk evaluasi keamanan, SDL untuk pengembangan aplikasi, dan ISO 18044 untuk insiden respon. Nah, yang berikutnya adalah dari sisi integritas klien. Jadi yang namanya keamanan dari sisi layanan awan ini tidak hanya ada di data center, tapi juga dari sisi kliennya juga harus aman. Di sini kita harus perkuat ya sistem desktop kita. Kesehatan sistem desktop juga harus terjaga. IT policy yang kuat, yang tepat ya, federasi identitas, dan juga network access protection. Jadi network access protection ini memastikan bahwa semua komputer atau semua klien yang terhubung ke layanan awan ini itu sudah memenuhi kriteria keamanan yang ditentukan oleh perusahaan. Dan yang berikutnya adalah proteksi informasi. Jadi layanan awan membutuhkan proses yang andal untuk melindungi informasi sebelum, selama, dan setelah transaksi. Nah, di sini direkomendasikan untuk menggunakan teknologi semacam information rights management atau manajemen hak informasi sebelum informasi itu dilepas ke awan, sehingga kita masih memiliki kontrol terhadap dokumen-dokumen tersebut. Nah, ada beberapa tips ya mengenai implementasi komputasi awan di sini. Yang pertama, kita mulailah dari hal-hal yang kecil dan sederhana dulu, seperti misalnya memanfaatkan layanan email, kontak manajemen, dan sebagainya. Kemudian kita petakan kebutuhan bisnis kelayanan awan. Jadi jangan lakukan yang sebaliknya. Kita harus mulai dari diri kita sendiri ya. Kita mapping ke layanan awan. Berikutnya, belum tentu juga layanan awan itu lebih murah. Kita harus hitung biaya keseluruhannya jika ingin dipakai sistem itu ingin dipakai secara penuh. Kita harus bandingkan dengan sistem lain yang melakukan kombinasi on-premise dan layanan awan. Kemudian lakukan proses sosialisasi dan pembelajaran tentang layanan awan terhadap seluruh pegawai di perusahaan. Nah, pastikan bahwa format file yang dibuat melalui layanan awan juga kompatibel dengan
dengan file format yang dibuat oleh sisi klien. Nah, ini menarik sekali, saya singgung ini di slide yang terakhir ini mengenai aspek hukum layanan komputasi awan di Indonesia. Jadi di Indonesia sendiri tidak ada yang namanya undang-undang layanan awan, tetapi kita memiliki beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian kita punya Undang-Undang Anti Pornografi, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Telekomunikasi, kemudian larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan yang terakhir adalah e-government interoperability framework. Yang terakhir ini undang-undangnya belum ada. Nah, ini kita lihat bahwa semua aspek-aspek awan mengenai keamanan internet, kejahatan internet, interoperabilitas, privasi data, ya, kemudian hak cipta, hubungan internasional, dan infrastruktur ini sebagian besar sudah ditangani oleh undang-undang yang ada. Yang belum ada ini hanyalah masalah interoperabilitas. Nah, mungkin ini merupakan satu PR untuk pemerintah, di mana kalau kita ingin mengadaptasikan komputasi awan di sisi pemerintah, kita harus perhatikan masalah interoperabilitas ini, bagaimana satu layanan itu bisa interoperable dengan layanan yang lain. Nah, kesimpulan untuk section yang terakhir ini adalah yang pertama, layanan awan itu sebetulnya sangat aman sepanjang kita bisa memilih penyedia layanan yang tepat dengan kriteria-kriteria yang tadi telah disinggung sebelumnya. Kita akan bisa memilih penyedia layanan awan yang terbaik. Nah, kemudian layanan awan juga sudah diperkuat oleh sebagian besar undang-undang yang ada di Indonesia. Jadi tidak usah takut untuk kita mengadaptasikan layanan awan, baik kita itu di pemerintah maupun industri swasta non-pemerintah.